Oke. Yang pertama, cash pada loan payable ya. Cash pada loan payable. Nah, di sini nilainya 200.000, kemudian interest expense pada cash ini yang ke BCA ya. Lalu, nah ini yang perlu dihitung, interest rate swap ya. Di buku lain ada yang menyebutkan bahwa di sini ada di sisi debit ya, interest rate swap pada OCI gitu ya. Tapi di sini ternyata jurnalnya kebalik ya, OCI pada interest rate swap. Ya, karena kan tujuannya untuk melindungi cash ini ya. Maka defaultnya adalah posisi, kalau kita pakai analogi tadi, posisinya adalah posisi beli gitu ya, seolah-olah seperti itu. Maka harusnya dia interest swap pada OCI. Nah, namun kita ikuti aja yang ada di modul ini, karena nanti pada akhirnya OCI interest swap ini akan nol juga, gitu ya, akan dinolkan. Ya, ya menurut saya sih nggak terlalu matters. Yang matters adalah bagaimana di sini mempertahankan cashnya itu dia tetap ya, tetap nilainya 18.000. Oke, kita pakai yang cara ini ya, OCI pada interest swap ya, nggak apa-apa. Kemudian interest expense pada cash ya, interest expense pada cash itu yang tahun berikutnya ternyata labornya itu menurun ya, menurun. Oke, kemudian untung dong buat si X ya. Namun karena X ini mengikat perjanjian swap dengan si Y ya, dimana X bayar ke Y-nya itu fix ya, Y ke X-nya variable ya, menggunakan neighbor. Nah, ternyata gimana? Ternyata di sini dia harus membayarkan sejumlah uang ya, interest expense pada cash ya. Tetap nanti nilainya 18.000. Kepada siapa? Kepada si Y. Ya, kalau di sini misalkan kita kasih keterangannya adalah apa? BCA gitu kan? Ya di sini keterangannya adalah kemana? Ke Y gitu ya. Kemudian yang di sini gimana? Untuk tahun berikutnya, nah ini yang untuk yang instrumen derivatifnya ya, ini silakan di adjust gimana cara supaya dia saldonya adalah 458. Oke, kemudian untuk tahun 2011 ini sudah selesai ya. Interest expense pada cash 18,5 karena labornya tadi berapa? In total ditambah 2% itu adalah 9,2%, ya kan? Dia bayarkan fix kepada si Y itu 9.000 ya. Sorry, 9% ya, 9%. Maka 25% yang inti akan diterima oleh si X ya. Kenapa? Karena menurut perjanjian Y itu akan membayar bunga kepada si X menggunakan LIBOR ya. Dia akan mendapatkan cash kompensasi sekian. Nah, secara keseluruhan nanti cashnya adalah tetap 18 ya. Lalu kemudian nanti ditutup di sini, sudah tidak ada lagi perjanjian dan diselesaikan. Baik, demikian teman-teman. Silakan kalau ada tanggapan, pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang tabel swap tadi, Pak. Oke. Yang apa? Sebentar, Pak. Ini kenapa yang year 1 itu
Yang 31 Desember 2010 tetap 8,5%, Pak. Tetap 8,5%. Ya, yang year satunya. Kenapa 8,5%, tapi di year 2-nya 9,25%, Pak. Saya masih bingung, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya, gini ya. Jadi untuk yang tahun 2010 itu kan pembayaran bunga kepada BCA-nya rate-nya berapa, Mbak? 8,5, Pak. 8,5. Iya, Oke. Kemudian kepada si Y-nya berapa? 9. Iya, bener kan? Ya, 9. Ini kan. Oh, Jadi X to Y 9%. oh. Y Jadi to yang X. yang di 2009-nya itu sama juga, Pak. Yang 2009 kan di sini menggunakan fix ya. Apa menggunakan 9%. Jadi kan di soalnya kan disebutkan bahwa coba lihat ya. Iya. Masa pinjaman 3 tahun dengan bunga pada tahun pertama 9%. Gitu. Jadi di sini sudah Oh, oh 9% ya. gitu ya. Siap, Pak. Ya, Makasih, Pak. baru kemudian LIBOR-nya berlaku untuk tahun berikutnya. LIBOR tahun ini berlaku untuk pembayaran rate tahun depan gitu ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Jadi Pak, kalau misal ini sampai tahun 2012 ya Pak ya, berarti nanti untuk tahun ke-1 kita nge-present value 1000 itu sampai 3 tahun berarti Pak? 3 tahun, ya. Oh, berarti nanti yang 2010 2 tahun, 2011 1 tahun, nanti yang 2012 nggak ada di present value. Ya, karena dia nol ya. Di tahun terakhir itu nol. Berarti Gitu. makin banyak makin ribet Pak ya? Makin ruwet. Ya, ini aja belum tentu benar. 3 tahun doang. Ya. Jadi poinnya sebenarnya yang di atas ini ya, teman-teman semua. Yang dimaksud swapnya itu gimana sih gitu kan? Ya ini menggeser aja resiko pembayaran LIBOR itu dari X ke Y gitu, dari apa? Pembayaran ke BCA itu ke Y-nya aja gitu ya, melalui X gitu. Geser resiko gitu. Nah, X ke Y-nya fix, Y ke X-nya LIBOR gitu ya. Jadi ditetapkan LIBOR-nya itu pembayaran Y ke X-nya. Gitu. X ke BCA-nya ya tetap dia harus menggunakan LIBOR tadi ya. Nah, supaya bisa mengkompensasi perubahan rate bunga ya ke BCA ini, gimana supaya dia fix gitu kan, yang melakukan perjanjian bunga kepada si Y, si X ini. Nah, yang LIBOR ini digeser gitu dari yang X ke Y gitu, seolah-olah seperti itu. Nah, apa yang nanti terjadi perpindahan arus kas dari X ke Y itu cukup selisihnya saja gitu ya. X ke Y kan fix, Y ke X itu fluktuatif ya atau variabel gitu kan. Ya udah nanti kalau misalkan di bawah 9% ya pastinya nanti si X harus membayarkan sejumlah selisih kepada si Y ya. Kenapa? Karena di bawah 9% gitu kan, masih ada yang harus dibayarkan kepada si Y gitu kan, karena janjinya kan 9% ke Y. Sebaliknya nanti kalau misalkan si labornya itu ditambahkan dengan 2% di atas 9% ternyata gitu kan, ya X-nya tetap 9% ke Y, tapi Y bayar labor ke X sejumlah selisihnya dengan yang fix tadi gitu. Nah, soalnya di sini Y itu apa ya, kalau kondisinya labornya itu adalah tinggi gitu kan, yang terbebani adalah si siapa, si Y-nya gitu ya. Ya, dipindahkan nih bebannya ke Y gitu ya. Nah, biasanya nanti Y juga memiliki perjanjian dengan yang lain ya. Yang lain nanti akan dikompensasi ke situ. Enggak selamanya juga
LIBOR-nya itu stabil ya. Ya bisa naik turun fluktuatif lah ya. Makanya ini biasanya dikenal perjanjian swap ini dilakukan antar bank ya, antar bank. Misalkan BCA dengan Mandiri, Mandiri dengan BNI gitu ya, bank-bank yang retail ya, yang apa namanya, gimana cara supaya bisa menjaga interest kewajiban bunga ini fix gitu ya. Kalau mainnya cuma di dalam negeri ya rugi ya, makanya dia biasanya memakai rate-nya menggunakan LIBOR dan seterusnya gitu ya. Oke, ini sederhana dari transaksi swap seperti itu ya. Kalau yang kompleks ya bisa panjang gitu. Hitungannya bisa makin wah kesana lagi ribet. Ada lagi tanggapan? Nggak ada? Pak, izin tanya yang forward kontrak boleh Pak? Boleh, silakan. Yang forward kontrak itu kalau misalkan dia lindung nilai arus kas itu gross nggak ada jurnal yang itu ya Pak, yang tadi Pak bilang ya, kontrak payable, kontrak receivable itu nggak ada ya Pak? Dengan pendekatan gross settlement ya? Iya. Ya. Forward kontrak yang mana nih? Contohnya ini ya. Iya. Ya. Lindung nilai arus kas tapi Pak, bukan lindung nilai wajar, lindung nilai arus kasnya. Oke. Lindung nilai arus kas berarti yang kita lindungi apa? Cash flow di masa mendatang supaya dia fix ya. Iya Pak. Ya, sebenarnya sih sama saja. Jadi kalau nanti apa cash flow hedgingnya itu menggunakan forward ya, forward yang dia itu gross ya, gross settlement ya. Pertanyaan itu ya, gross settlement gimana tuh caranya Iya gitu ya? Pak. Ya gampang aja. Jadi diganti aja nanti jurnalnya dengan yang gross settlement. Jadi nanti jurnalnya adalah kontrak receivable pada saat inception ya, kontrak receivable pada kontrak payable. Yang kita fixkan adalah yang fix nanti adalah kontrak receivable, yang variabel yang berdasarkan fair value adalah forward kontrak receivable-nya ya, forward kontrak payable-nya. Itu ya. Jadi nanti ketika ada kenaikan penurunan nanti jurnalnya seperti ini. Kalau misalkan naik loss ya, loss on forward pada forward kontrak payable gitu ya. Kalau mengalami penurunan forward kontrak payable pada gain on forward kontrak gitu ya. Ya, hampir sama seperti ini. Jadi artinya sama aja ya Pak. Gross settlement-nya ada kontrak receivable sama kontrak payable itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, bedanya nanti forward kontrak ini pakai payable ya. Karena posisinya dia di kredit nih supaya dia bisa mematchingkan aliran kas di masa mendatang. Ya, biar matching di sini. Forward kontrak payable. Nanti kalau jawabnya forward kontrak receivable berarti ambil posisi beli ya. Nah, itu bisa fatal. Gitu ya. Ada lagi yang lain?
Nggak ada? Cukup? Oke, kita coba bahas